Sobat IPB, saat ini saya sedang berada di fakultas yang paling canggih di IPB University. Apalagi kalau bukan Fakultas Teknologi Pertanian. Teman-teman pada tahu nggak sih kalau misalnya Fateta IPB itu telah lahir pada tahun 1964. Fateta lahir sebagai bentuk dukungan IPB University terhadap beberapa bidang, diantaranya bidang ketahanan pangan, pengembangan agroindustri, keberlanjutan energi dan pelestarian lingkungan, serta sumber daya alam. Kini, Fakultas Teknologi Pertanian memiliki 4 program studi. Di antaranya ada Teknik Pertanian dan Biosistem, Teknologi Pangan, Teknik Industri Pertanian, serta Teknik Sipil dan Lingkungan. Bersama saya, Anggita Nurisa Maharani, yuk kita kenali lebih lanjut Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, Sobat IPB, kali ini untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai Fakultas Teknologi Pertanian, kita sudah kedatangan tamu nih, yakni Dekan dari Fakultas Teknologi Pertanian sendiri, yaitu Profesor Dr. Slamet Budianto. Nah, teman-teman, untuk memantik pembicaraan kita pada hari ini, mungkin ada yang penasaran nih dari saya, Prof. Baik. Jadi saya penasaran terkait dengan tingkat penerimaan mahasiswa baru di Fateta sendiri gitu, Prof. Dan juga berapa sih jumlah mahasiswa yang kira-kira diterima pada tahun lalu gitu, Prof. Baik. Jadi pertama mungkin kita masuk ya dari Fateta sendiri ya. Kalau kita bicara Fateta IPB adalah salah satu fakultas yang masuk kategori favorit di IPB ini. Jadi termasuk fakultas yang mempunyai reputasi yang sangat baik. Berapa jumlah, berikutnya adalah berapa jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahunnya. Sampai saat ini, tahun lalu tuh kita menerima 120 kali 3, jadi sekitar 360 ditambah 80, jadi 440 orang. Jadi tahun ini akan meningkat kurang lebih 460 orangan lah. Tahun ini kita akan menerima mahasiswa baru di Fateta ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua tadi, bagaimana keketatannya gitu. Di Fateta tahun lalu kita keketatannya adalah di angka 15,3. Apa itu artinya? Adalah setiap satu kursi di Fateta itu diperebutkan oleh 15 orang. Ini adalah suatu angka yang cukup besar, cukup membanggakan. Kenapa seperti itu? Jadi apa artinya angka 15,3 itu? Artinya adalah minat anak SMA untuk masuk ke Fateta itu luar biasa. Luar biasa lah ya, 15,3 berarti kan luar biasa. Betul. Itu poin pertama. Poin kedua, kenapa sampai seperti itu? Adalah berarti masyarakat percaya terhadap proses pendidikan di Fateta ini. Gitu. Luar biasa, jadi satu kursi diperebutkan oleh 15 orang. Calon mahasiswa ya, gitu betul, ya Pak? Betul. Nah tapi tenang aja, mungkin pada tahun ini juga ada peningkatan. Ada peningkatan kapasitas. Betul, jadi change-nya juga makin luas gitu ya Pak ya. Sekarang saya juga penasaran nih Pak, terkait dengan apa sih yang menjadi daya tarik gitu dari fakultas ini sendiri? Jadi saat ini ada 4 prodi tadi saya sampaikan. Betul. 3 prodi dari 4 prodi sudah terakreditasi internasional. 1 prodi sedang dalam proses akreditasi internasional. Nah, sekarang maknanya apa itu? Maknanya adalah bahwa proses belajar mengajar, proses pendidikan di Fateta itu kita terus-menerus kita tingkatkan mengacu pada standar global gitu. Terus juga Pak, banyak sekali mahasiswa, calon-calon mahasiswa tentunya yang bertanya tentang, Kak, emangnya di Fateta itu tuh belajar apa aja sih Kak, sampai mungkin akreditasinya bisa sampai global gitu, skala global gitu. Apa sih yang dipelajari Pak? Apa saja yang Anda bisa pelajari tergantung minat Anda nanti. Aplikasi dari bidang teknik pertanian. Nah itu seperti punya tempat kita kan. Bagaimana Anda belajar smart agriculture, smart greenhouse. Sudah
nggak lagi bertani dengan Cocok. becek-becek. Becek-becek. Anda bisa bertani dengan berdasi, dengan smart agriculture, Betul. menggunakan vertikultur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah di teknologi pangan. Kalau Anda ingin menghasilkan suatu produk pangan yang enak dikonsumsi dan sehat, itu di teknologi pangan yang Fateta. Dan itu adalah the number one di Indonesia. Number one. Dan yang keketatannya juga paling tinggi Paling ya, Pak? tinggi di situ. Nah, yang Luar ketiga, biasa. kalau Anda ingin merancang agroindustri tanpa limbah, artinya apa? Bahwa limbahnya diolah kembali menghasilkan suatu produk. Menjadi nirlimbah, istilahnya kerennya. Adalah zero waste. Anda belajar di mana? Agroindustri, di teknik industri pertanian. Satu lagi ada prodi yang teknik sipil dan lingkungan. Bedanya apa dengan teknik sipil dan lingkungan? Biasa, Karena ya. di sini ada lingkungannya. Kita bicara agriculture, bagaimana kita mengembangkan smart building yang ramah, bangunan yang ramah dengan lingkungan. Belajarnya di mana? Fateta IPB. Wah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi luar biasa ya Pak. Jadi Fateta IPB University nggak cuma soal pangan aja gitu atau soal teknik aja, tapi juga kolaborasi antara tekniknya, pangannya, dan juga lingkungannya. Sekarang saya ingin bertanya nih Pak, kan kalau pembelajaran itu tidak terlepas dari peran seorang dosen gitu. Nah, bagaimana sih Pak dosen-dosen di Fateta ini gitu Pak? Jadi kalau kita lihat ya Mbak, kualitas seorang dosen di suatu perguruan tinggi itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama adalah tingkat pendidikannya, yang kedua adalah namanya jabatan akademik. Nah, sekarang kita lihat coba satu persatu tingkat pendidikannya. Jadi kalau kita lihat di Fateta, populasi Fateta kita punya 124 orang dosen ya. Situ 92%-nya sudah bergelar doktor. Sisanya sekarang sedang menempuh pendidikan doktor. Itu jadi 8%-nya tadi ya. Jadi artinya apa? Jadi dari sisi pendidikannya udah paripurna. Udah paripurna. Nah, satu lagi yang sering dilihat dari kualitas SDM dari seorang dosen adalah di Fateta, guru besarnya adalah 42%. Hampir setengahnya tertinggi ya Pak? Di IPB. Wah, luar biasa sekali. Jadi di IPB itu kurang lebih 23% ya. Guru besar Fateta 42%. Nasional itu standarnya adalah 20%. Bisa bayangkan kita punya 42% guru besar. Nah, memang betul sekali Pak, di pembelajaran saya sehari-hari juga memang ketemunya sama profesor lagi dan Bapak sendiri juga profesor ya Pak. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Jadi tadi kita sudah kupas tuntas banyak, tapi tenang aja karena kita sekarang bakal moving ya Pak. Ya, kita bakal mungkin pengen ngajak Bapaknya jalan-jalan nih ke fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Mungkin berkenan Pak? Siap. Siap, oke. Mungkin silakan Pak. Nah Pak, ngomong-ngomong sekarang ini kita sedang ada di mana sih Pak? Ya, kita ini ada yang namanya CCF ya, Cyber Center Fateta. Jadi ini dulunya adalah perpustakaan. Karena perpustakaan fisik itu udah nggak model lagi, sekarang dirubah menjadi seperti ini. Sehingga memang dengan ruangan ini kita harapkan anak-anak bisa asik lah ya, belajar asik, diskusi asik gitu. Jadi seperti itu kami siapkan ruangan ini gitu Mbak kita. Wah, luar biasa, karena di sini juga terlihat sangat nyaman ya Pak, karena banyak sofa, kursi-kursi. Tentunya mahasiswa juga nggak cuman belajar doang, tapi juga pasti nongkrong-nongkrongnya pasti ya, di bisa sini diskusi ya. lah. Nah, selain dari CCF sendiri nih Pak, apa sih fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mungkin menunjang di segi pembelajaran mahasiswa Fateta gitu Pak? Jadi ya kami punya, tentunya ada laboratorium. Nah, laboratorium ini ada bengkel ya, yang di mana bengkel di Fateta ini di bawah Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem itu udah menghasilkan namanya fast track ya kan? Betul. Fast track kurang lebih di atas 100 unit yang udah digunakan. Oke, yang berikutnya adalah di teknologi pangan. Tahun ini
disuntik dana kurang lebih 40 miliar untuk mengupgrade peralatannya. Bayangkan dengan seperti itu, teman-teman yang mahasiswa Fateta bisa mengakses itu dengan baik. Jadi kalau sobat IPB ingin masuk Fateta, kami udah siapkan itu semua gitu. Itu untuk pendidikan. Ada juga administrasi pendidikan juga kan, Mbak. Kita kalau Anda mau izin segala macam kan nggak perlu kan? Nggak perlu ngurus ke langsung kan? Gitu. Pakai surat-surat udah nggak perlu pakai kertas kan? Betul. Jadi semuanya pakai apa namanya? Sigma Fateta. Dengan Sigma Fateta semuanya izin, aktif, libur segala macam udah dengan satu aplikasi Anda bisa masuk semua. Jadi nggak perlu datang. Betul. Kecuali ada masalah. Betul. Jadi itu adalah dan nyaman banget tempatnya. Kalau kita lihat nanti di sana. Betul. Jadi dengan demikian apa yang terjadi? Jadi kita ingin digitalisasi itu tidak hanya dalam angan-angan digitalisasi. Udah kita dalam kondisi yang nyata. Untuk apa? Supaya kita nggak pakai kertas. Kenapa harus nggak pakai kertas? Itu adalah kita ramah lingkungan, environment friendly yang kita maksud benar-benar kita ingin wujudkan gitu. Dan juga lebih efektif mungkin dari mahasiswanya sendiri juga lebih terbantu oleh fasilitas tersebut. Nah oke Pak, kan kita sudah ada di CCF nih ya Pak. Mungkin saya penasaran sama lokasi-lokasi lainnya. Mungkin kita bisa moving out lagi. Kita bisa jalan. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah Pak, saat ini kan tadi kita sudah berbicara banyak tentang fasilitas di Fakultas Teknologi Pertanian sendiri. Sekarang saya sangat penasaran nih Pak, terkait dengan lulusannya. Nanti mahasiswa Fateta ini tuh lulus mau jadi apa sih Pak? Setelah lulus? Setelah lulus. Oke, jadi ternyata kalau kita dari yang lalu, tahun lalu, 70% dari lulusan Fateta itu selama kurang dari 6 bulan mendapatkan pekerjaan pertamanya dengan gaji yang layak. Wah, luar biasa. Ya memang belum 100%, tapi sudah 70% merupakan angka yang cukup membanggakan saya kira. Ya, tapi kita berupaya terus untuk meningkatkan itu sehingga nanti kita berharap di atas 80% lulusan Fateta itu mendapatkan pekerjaan pertamanya sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari. Betul. Saat ini itu jadi masih linier gitu. Masih linier saat ini ya. Dengan gaji. Jadi saat ini 70% posisinya. Betul. Jadi suatu angka yang cukup membanggakan. Dari mungkin aspek yang linear dari pembelajarannya juga mahasiswa Fateta juga ada juga yang non linearnya gitu Pak ya. Dan tentunya mau non linear atau linear pun tetap membanggakan sih Pak. Iya, ada satu contoh lagi. Ini anak bimbing saya kebetulan. Angkatan 46 kan masih muda ya, Mbak? Iya, betul. Angkatan 46 jadi usianya masih berapa itu? Sekitar 32, 33. Sekarang sudah menjadi Vice President e-Fisheries. Oh, e-Fisheries. Ya, tahu. Vice President e-Fisheries. Dan dia bilang suatu yang luar biasa, capaian hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun dari dia lulus. Nah itu adalah contoh-contoh saudara sekalian, Sobat IPB, jika Anda pengen masuk Fateta, udah nggak usah ragu-ragu lagi. Gitu. Nggak usah ragu-ragu lagi, karena kalian nanti nggak akan cuma jadi researcher aja atau kerja di pemerintahan aja, tapi teman-teman juga bisa berwirausaha mungkin ya Pak, jadi peluangnya sangat besar. Teman-teman yang kepo nih tentang informasi yang lebih lanjut tentang Fateta, teman-teman bisa untuk mengakses informasinya di www.admisi.ipb.ac.id dan juga teman-teman bisa mengunjungi media sosial IPB Official dan juga media sosial Fateta yaitu Fateta IPB. Oke Bapak, nah karena kayaknya nggak afdol nih Pak kalau misalnya kita nggak menutup sesi ini dengan jargon. Jadi kita harus menutupnya dengan jargon. Saya yang ngomandani. Betul, Bapak yang mengomandai. Fateta. Solid. Fateta. Solid. Fateta. Solid, solid, solid. IPB. Dikdaya. Ayo masuk Fateta IPB.